Baru saja selesai bergumam, di belakang istri Pak Tomang ada 2 anak kecil berkulit hijau. Ada 2 anak kecil berkulit hijau memandangnya dan langsung berlari dengan cepat seperti angin masuk ke semak-semak hutan. Tanpa menunggu lagi, Pak Tomang langsung menarik istrinya untuk memberikan senter dan memasangkannya ke kepala istrinya sambil berucap, "Saya pakai senter HP saja, Mah," sambil membayangkan wajah 2 anak kecil itu. Jujur, sebenarnya Pak Tomang bukannya takut, namun hanya saja hatinya belum kuat untuk melihat makhluk beda dimensi yang kadang wujud mereka sangat mengerikan dan tidak terduga-duga. Lalu mereka meneruskan perjalanan dan akhirnya setelah berjalan sekian lama mereka sampai di pos 2. Sebenarnya Pak Tomang menyarankan untuk istirahat sejenak, tapi istrinya tidak mau. Mungkin dia juga merasakan apa yang Pak Tomang rasakan. Dia berkata, "Kita jalan pelan-pelan saja, Pak. Saya masih kuat kok." Begitu ucapnya. Akhirnya mereka teruskan perjalanan menuju pos 1. Saat mendekati air terjun antara pos 1 dan 2, tiba-tiba sang istri berkata dengan keras, "Kalau mau ikut monggo, tapi jangan ganggu perjalanan kami." Hati Pak Tomang pun seketika berdenyut kencang. Astaga, mereka masih mengikuti kami. Dan Pak Tomang juga kaget. Ternyata selama ini istrinya juga melihat mereka. Suasana hutan yang gelap dengan kabut dan hujan gerimis menambah suasana menjadi lebih mencekam. Belum lagi suara hewan malam dan bau wangi kamboja selalu menemani perjalanan mereka. Suasananya benar-benar membuat langkah mereka semakin berat. Dan terjadi lagi. Kali ini kaki Pak Tomang serasa ada yang memegangi, seperti ada yang mencengkeram, seperti anak kecil sedang bergelayutan di kaki. Terasa sangat berat. Pak Tomang langsung teriak, "Stop, Mah, kakiku kram," ucapnya. Padahal sebenarnya sangatlah berat. Kemudian sang istri pun memijatnya hingga tak lama kakinya enteng kembali dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di air terjun. Saat menyeberang, kedua kakinya kembali digelayuti lagi. Benar-benar berat hingga sang istri bertanya, "Kenapa, Pak? Kok jalannya kayak robot?" "Duh," gumamnya dalam hati, "bukan inginku jalan begini, tapi kakiku kayak ada yang menggelayuti." Dan sayup terdengar suara ketawa perempuan yang datang bersama dengan angin serta gerimis. Tapi tidak mereka hiraukan. Istrinya juga terus fokus memijit ke kaki. Hingga tak lama terasa enteng kembali dan langsung saja mereka meneruskan perjalanan. "Alhamdulillah," gumamnya dalam hati. Terlihat plang pos 1 tersorot oleh senter istrinya. Tapi terlihat juga seperti ada banyak orang di pos itu. "Semoga itu para pendaki. Setidaknya di jalur ini ada bau manusia, bukan hanya kami berdua," ucapnya. Langkah kaki pun mereka percepat hingga sampailah mereka di pos 1, yang membuat hati mereka kembali kaget. Orang-orang yang terlihat tadi kemana ya? Padahal tadi terlihat loh, walaupun sekilas, seperti ada 4-6 orang. Ada yang duduk, ada yang berdiri sambil bercakap. "Sialan," gumamnya dalam hati, "kok masih saja mengganggu?" Akhirnya mereka putuskan jalan lagi tanpa istirahat di pos 1. Dan terdengar juga sayup-sayup suara azan Isya dari bawah. Akhirnya mereka sampai di base camp pukul 7:30 malam dengan selamat. Mereka langsung saja beres-beres dan membuang jas hujan dengan merek semoga awet yang sudah robek-robek tidak karuan. Lalu membersihkan diri secukupnya dan langsung menuju ke parkiran untuk mengambil motor. Di atas pos pendaftaran hanya tinggal ada 1 motor. Ternyata tidak ada pendaki lain hari itu. Tiba-tiba
ada suara anak kecil seperti berlarian di belakangnya sambil tertawa-tawa. Oh, keluarga itu lagi camping toh di atas, ucapnya. Dan Pak Tomang juga sedikit tidak peduli karena ingin segera bergegas keluar dari base camp. Rasa lapar dan rasa kedinginan seakan hilang semua. Yang ada hanya rasa ingin segera pergi. Saat motor itu diarahkan keluar, tiba-tiba makdes, jantung berdenyut kencang. Di atas parkiran terlihat ada wanita itu di antara rerimbunan pohon, dan di sebelahnya ada 2 orang anak kecil. Hai, gumamnya dalam hati. Tapi yang terlihat sekarang, wajah mereka lebih bersahabat. Kecuali makhluk hitam yang ada di atas pohon dengan sorot matanya yang tetap saja dianggapnya seram. Di dalam hati, tiba-tiba Pak Tomang mengucapkan permohonan maaf kepada mereka sambil permisi untuk pamit pulang. Mereka hanya memandangnya dan tiba-tiba tersenyum lalu menghilang bersamaan dengan teriakan istrinya. "Pak, ini KTP-nya." Pak Tomang langsung saja menarik gas dan meluncur ke pos pemeriksaan. Saat pulang menuju Ambarawa, Pak Tomang berpikir, ada apa dengan semua ini? Akhirnya, setelah makan pecel lele di Banyu Biru, baru teringat kenapa mereka mengikutinya. Pikirannya flashback kembali ke masa lalu pada tahun 92 dan teringat bahwa Pak Tomang pernah mengalami kejadian yang sama. Oh, berarti mungkin saya menginjak akar mimang, ucapnya. Ya Allah, mohon maaf kalau saya mengganggu atau merusak rumah kalian. Tidak ada sedikit pun rasa ingin mengganggu. Sekali lagi mohon maaf, gumamnya dalam hati. Pantas saja mereka diputar-putar di dalam hutan lumut sampai lebih dari 2 jam. Saat sudah sampai di rumah, Pak Tomang segera mandi dan sholat isya. Kemudian ia langsung tidur. Di dalam tidurnya, Pak Tomang bermimpi. Pak Tomang sedang berjalan di sebuah desa yang asri, bahkan cenderung kuno. Dan di depannya terlihat ada sebuah rumah dengan pagar yang rusak serta sebagian roboh. Di situ ada bapak-bapak yang sedang merapikan dan membangun pagar yang rusak, ditemani oleh seorang istri dan 2 orang anaknya. Pak Tomang berkata dalam hati, kasihan bapaknya bekerja sendirian. Akhirnya didekatinya dan saat disapa, si bapak langsung berucap, untung dirimu minta maaf, Le, dan kamu mau mengaku salah. Kalau tidak, ya kamu tak bawa buat bantuin saya bangun pagar ini. Seketika, jantung Pak Tomang serasa mau copot. Ini adalah apa yang kuucap dalam hati. Tapi dijawab oleh istrinya, ini kampung kami, Mas. Seakan ingin teriak kencang, tapi tidak bisa. Wanita yang tadi malam itu ternyata ada di depanku. Tapi kini wajahnya sudah berubah, layaknya manusia biasa. Dan anak itu juga ada. Ya Allah, bangunkan saya segera dari mimpi ini. Cepat, ucapnya dalam hati. Namun suara hati itu kalah oleh suara si bapak. Lain kali hati-hati ya Mas kalau jalan. Kalau menginjak atau mencabut, bahkan memotong akar yang terlihat bersih, bahkan cenderung berkilau, itu sama saja merusak kediaman kami. Ingat Mas, dunia kita berbeda, tapi tetaplah saling menghormati. Permintaan maaf Mas kami terima. Silahkan pulang Mas, itu jalannya, sambil menunjuk. Dan saat berjalan, Pak Tomang sendiri tidak berani menengok ke belakang. Matanya ia kuatkan untuk memandang ke cahaya di batas desa itu. Dan saat masuk ke cahaya itu, sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Alhamdulillah, ucapnya dalam hati. Seketika badannya terasa melayang, gelap, dan makbruk, seperti ada yang memukul wajahnya. Saat membuka mata, ternyata tangan sang istri.
Langsung kusingkirkan tangannya. Bikin kaget aja. Maaf mas, ujar istrinya. Badanku pegel banget. Besok warungnya tutup dulu ya. Iya ya udah, aku juga sama, ucapnya sambil menarik selimut. Kemudian ia tertidur lagi dan terbangun pukul 10 siang. Remuknya badan ini. Sedikit akan Bang B jelaskan. Akar mimang merupakan sebuah akar pohon yang dipercayai sebagai jelmaan makhluk gaib yang sering menyesatkan para pengelana, terutama para pendaki gunung yang biasanya bertingkah ceroboh saat berada di alam liar, yang oleh orang Jawa disebut juga sebagai oyot mimang. Secara penampilan, akar mimang memang tampak seperti akar pohon pada umumnya, hanya saja terlihat sangat tua dan terkesan sedikit mengkilat. Lantaran adanya mitos dan suatu kepercayaan tertentu membuat akar mimang dianggap sebagai benda pusaka. Konon, bagi siapapun yang melangkahinya atau bahkan tersandung olehnya, maka akan dibuat tersesat dan linglung. Ada yang tidak bisa pulang lantaran linglung dan berputar-putar di sekitar saja. Bahkan, ada yang merasa seakan tak kunjung sampai ke tempat tujuan, padahal sudah menempuh perjalanan yang sangat lama. Tetapi ada juga yang sengaja mencari akar ini dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan, baik gangguan fisik ataupun gaib, dan sering juga digunakan sebagai jimat. Sekian cerita yang bisa Bang B ceritakan. Mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Dengan catatan, kita tidak boleh menyepelekan atau menganggap keyakinan orang lain itu tidak benar. Di dunia ini kita tidak sendiri. Sangat banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun semua itu nyata. Sampai jumpa di video Bang Pet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.